teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Syahnur dari kelas 11-6 nomor absen 28. Di sini saya akan mendeskripsikan mengenai buku Sang Bapak Republik, kisah yang penuh inspiratif dan ekonomis. Nah, ini bukunya teman-teman. Nah, jadi judul dari buku ini adalah Tan Malaka, Bapak Republik yang Dilupakan. Nah, buku ini teman-teman merupakan salah satu edisi khusus yang diterbitkan oleh Tempo, yaitu seri Bapak Bangsa. Nah, seri Bapak Bangsa ini diterbitkan oleh Tempo untuk memperingati haul 100 tahun kelahiran mereka teman-teman. Tetapi hal yang istimewa dari buku Tan Malaka ini adalah tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti teman-teman, tetapi tetap diterbitkan oleh Tempo dikarenakan tidak dapat dipisahkan dengan 4 bapak bangsa yang lain, yaitu Soekarno, Syahrir, Hatta, dan Tan Malaka sendiri. Dan teman-teman, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2010 oleh Tempo dan dicetak oleh Gramedia sebanyak 12 kali. Dan ini buku yang saya pegang sekarang adalah cetakannya yang ke-12, yaitu pada tahun 2024. Nah, di sini saya sudah menyediakan penggaris untuk mengukur panjang dan lebar dari buku ini. Kita ukur dari panjangnya ya. Panjangnya adalah sekitar 23 cm teman-teman, dan lebarnya adalah sekitar 16 cm teman-teman. Nah, buku ini didominasi di cover depannya dengan warna merah tua dan di seperempat bagiannya, dan 3/4 bagian lainnya adalah latar belakang berwarna putih. Nah, di bagian latar belakang berwarna merah tua ini ada tulisan Tan Malaka yang paling besar dan Bapak Republik yang Dilupakan yang lebih kecil yang didominasi oleh warna putih, dimana ketika terkena cahaya akan bersifat memantulkan teman-teman. Nah, dan di bawahnya di latar belakang berwarna putih terdapat beberapa dokumentasi ketika Tan Malaka selama hidupnya, yaitu yang pertama adalah foto Tan Malaka yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah foto Tan Malaka ketika membaca buku karyanya sendiri, yaitu Gerpolek atau Gerilya Politik Ekonomi. Dan yang ketiga adalah foto ketika ia menjadi buronan polisi Hong Kong. Dan yang keempat adalah ketika ia menghadiri rapat lapangan Ikada teman-teman. Nah, gambar ini juga bersifat sama dengan yang tulisan tadi yang akan memantulkan cahaya. Nah, selain itu teman-teman, karakteristik unik lainnya adalah cover depannya ini bersifat sangat halus sehingga akan menimbulkan suara seret-seret gitu teman-teman. Saya akan contohkan ya. Nah, kita lanjut ke bagian samping bukunya ya teman-teman. Nah, di sini di bagian samping bukunya seperti cover depannya, ini seperempat bagian latar belakang warnanya adalah berwarna merah tua nih teman-teman, dan 3/4 bagian lainnya adalah berwarna putih. Nah, untuk tulisan Tan Malakanya sendiri di latar belakang warna merah ini, fontnya memiliki warna putih, sedangkan tulisan Bapak Republik yang Dilupakan, warna fontnya adalah warna merah tua, dan di bawahnya juga terdapat foto Tan Malaka yang sangat persis dan bahkan sama dengan cover depannya nih teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian belakangnya ya teman-teman. Nah, di sini seperempat warna latar belakangnya adalah berwarna merah tua dan 3/4 bagian lainnya adalah berwarna putih teman-teman. Nah, di bagian latar belakang berwarna merah tua ini terdapat secara jelas foto Tan Malaka yang sedang duduk teman-teman. Nah, di bagian background berwarna putih di bagian paling atasnya ini terdapat tulisan Tan Malaka yang merupakan font berwarna merah tua dengan ukuran paling besar teman-teman, dan dilanjut dengan Bapak Republik yang Dilupakan dengan ukuran font yang lebih kecil dengan warna font berwarna merah tua. Nah, di bawah tulisan itu terdapat sinopsis dari buku ini teman-teman, yang kira-kira ukuran fontnya adalah
12 dan warna font dari tulisan ini adalah kira-kira 12. Nah, lanjut ke bagian kiri bawahnya nih teman-teman. Ada keterangan bahwa buku ini merupakan cetakan ke-12 di mana di sini terdapat lambangnya KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia dan lambang dari Tempo Publishing, teman-teman. Nah, KPG ini merupakan pencetaknya, Tempo Publishing adalah penerbitnya, teman-teman. Nah, di bagian sini tertera jelas pula kan KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia, di mana di sini terdapat alamat kantornya nih teman-teman dan akun media sosialnya. Lanjut ke bagian kanan bawah terdapat barcode di mana terdapat keterangan sejarah U15 plus dan ada barcode untuk video dari buku ini nih teman-teman. Nah, sama dengan cover depan dan bagian sisi samping buku ini, covernya ini bersifat sangat halus ya teman-teman. Saya akan contohkan ya. Nah, sangat halus kan teman-teman. Hal unik lainnya yang bisa kita temukan di buku ini adalah karakteristik dari kertas bukunya. Nah, pertama-tama yang pasti akan terlihat jelas, kertas di buku ini berwarna krem muda teman-teman. Selain itu, kertas ini juga lumayan tebal teman-teman, yang terbukti ketika saya center ini, saya beri cahaya, tidak tembus bayangan di belakangnya nih teman-teman. Selain itu, buku ini juga bersifat sangat halus teman-teman. Nah, selain itu pula, sifat dari kertas ini ada serat-serat halusnya nih teman-teman. Saya akan berusaha lihatkan ya. Nah, mungkin terlihat sedikit teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kertas di buku ini nih karakteristiknya, feelnya tuh beda sama buku-buku yang lain teman-teman. Jadi menurut saya ini sih salah satu poin utama di karakteristik kertasnya teman-teman. Selain itu, teman-teman, buku ini juga memiliki huruf atau font yang ukurannya sesuai untuk semua kalangan masyarakat. Ini contohnya, teman-teman. Nah, huruf di buku ini nih lumayan besar, yang saya kira-kira mungkin adalah ukuran 12, di mana spasinya lumayan jauh juga, teman-teman. Saya mungkin perkirakan sekitar 1,15 mm, teman-teman. Untuk harga dari buku ini cukup bervariasi nih teman-teman, tetapi untuk Anda yang membeli secara offline maka akan dipatok harga tepat di 100.000 khusus Pulau Jawa nih teman-teman harganya. Sedangkan jika kita membelinya di e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, kita biasanya akan mendapatkan potongan harga atau diskon nih teman-teman. Selain itu biasanya pula kita akan mendapatkan free ongkir. Nah, kita lanjut ke bagian isinya ya teman-teman. Nah, buku ini pula kira-kira di halaman awal-awalnya itu tercantum secara jelas bahwa buku ini terdiri dari 185 halaman nih teman-teman ya. Kemudian di daftar isinya ini kurang lebih ada sekitar 32 subbab teman-teman, dan menurut saya sendiri buku ini merupakan salah satu magnum opus atau karya yang agung teman-teman. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena buku ini nih berisi mengenai perjuangan Tan Malaka yang dramatis, penuh perjuangan, penuh kedramatisan, yang dimana sangat menyakitkan sekali teman-teman. Nah, jadi menurut saya nih teman-teman, setelah saya baca buku ini ya, saya merasa bahwa sebuah perjuangan itu pasti penuh kedramatisan, penuh pengorbanan, dan penuh suatu kerelaan teman-teman. Nah, menurut saya pribadi setelah saya membaca buku ini, saya mendapatkan inspirasi untuk berjuang lebih pada negeri saya sendiri, yaitu negeri Indonesia, dimana ketika saya membaca buku ini rasa nasionalisme saya mulai bangkit teman-teman, dan ini sangat saya rekomendasikan, bahkan saya wajib
masukan pada generasi muda untuk membaca buku Tan Malaka ini. Agar apa? Agar semangat generasi muda sekarang teman-teman bisa terbangkitkan melalui kisah Tan Malaka yang teramat dramatis ini teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.